Memasuki hari keempat pemberlakuan larangan mudik, sejumlah titik tol disekat dan dijaga oleh polisi untuk mengantisipasi kendaraan para pemudik seperti yang dilakukan di kilometer 26 Tol Bitung Tangerang. Penyekatan ini juga dilakukan di kilometer 31 ruas Tol Cikarang Barat. Penyekatan ruas tol ini dilakukan untuk membatasi keluar masuknya kendaraan pemudik dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Glory Nata langsung dari Tol Bitung Tangerang dan juga Diandra Mukni langsung dari ruas tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Kita akan bergabung ke Glory terlebih dahulu. Glory, bagaimana hasil pantauan Anda di Tol Bitung Tangerang pada siang ini? Berapa banyak kendaraan yang diputar balikan? Sumi, Direktorat Jenderal Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat masih banyak atau sekitar ratusan kendaraan yang hendak keluar dari Jabodetabek semenjak pemberlakuan larangan mudik. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian memasang penyekat di sejumlah tol, salah satunya di Tol Bitung arah Merak, tepatnya di kilometer 26, dan juga di pintu tol Cikarang Barat arah Jawa Barat. Untuk menurut data yang kami himpun sejak tadi pagi memasuki hari keempat pemberlakuan larangan aturan mudik ini, sejauh ini petugas mencatat ada lebih dari 500 kendaraan yang sudah diputar balikan. Kemudian untuk kendaraan yang dicurigai akan melakukan perjalanan mudik ada sekitar 621 kendaraan dan mereka semua didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun memang dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan pelanggaran yang signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sedangkan untuk kondisi lalu lintas siang ini menurut pantauan sejak tadi pagi pukul 6 pagi terpantau padat oleh kendaraan dan kepadatan bisa terlihat dari kilometer 19 hingga kilometer 25. Selain itu, laju kendaraan sendiri didominasi oleh bus, truk, dan juga elf, serta beberapa mobil pribadi yang mengarah ke arah Merak dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Selain itu untuk mekanisme pencegatan di pos penyekatan sendiri sudah dilakukan di kilometer 24, di mana memang para mobil ini diminta untuk menurunkan kaca mobil, sedangkan nanti di kilometer 25 barulah para petugas gabungan memeriksa identitas dan juga surat kerja dari para pengemudi. Selain itu juga untuk memudahkan pengecekan, polisi mengatur adanya pembagian dua lajur, di mana jalur pertama diperuntukkan untuk kendaraan pribadi seperti bus dan juga travel, sedangkan untuk jalur kedua diperuntukkan untuk kendaraan logistik seperti truk. Dan untuk mobil pribadi, jika mereka memang bisa menunjukkan ID card karyawan atau pekerja, maka diperbolehkan untuk melintasi tol Bitung ini. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya tujuan atau tidak bisa meyakinkan para petugas, akan diarahkan untuk keluar tol. Sumi. Glory, apakah ada sanksi yang diberikan bagi para pelanggar? Bagi masyarakat yang melanggar aturan larangan mudik ini, maka akan dibagi menjadi dua tahapan sanksi. Yang pertama, sejak tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 ini, masih diberlakukan tahapan adanya sosialisasi dari para petugas, di mana mereka hanya disuruh untuk putar balik atau ke asal perjalanan. Sedangkan nanti di tahap kedua, tanggal 8 Mei hingga 31 Mei 2020, barulah akan diberikan sanksi tegas berupa ancaman penjara 1 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Kompol Edi Supriyanto sebagai Kanit 3 Satpatwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Kita akan bergeser ke Diandra. Diandra, bagaimana pantauan Anda di ruas tol Cikarang Barat? Berapa banyak pemudik yang harus putar balik? Ya, memasuki hari keempat pelaksanaan larangan mudik oleh pemerintah. Saat ini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikarang Barat ini terpantau ramai lancar, walaupun di sini juga masih terpantau masih banyak kendaraan yang melintas dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan menurut pantauan kami di sini, Dinas Perhubungan dan juga kepolisian terus melakukan penyekatan dan juga pemeriksaan kendaraan yang tepatnya berada di kilometer 31 ruas tol Cikarang Barat ini. Dan untuk mekanisme penyekatan sendiri di sini dimulai dari kilometer 26
kendaraan diminta untuk mengambil jalur yang sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing, di mana untuk jalur 4 atau yang berada di paling kanan ini diperuntukkan bagi truk atau kontainer, dan juga di jalur 1 atau yang berada di paling kiri ini diperuntukkan untuk kendaraan pribadi, bus dan juga travel. Untuk bagi kendaraan yang dinilai melanggar, para petugas ini melakukan pemeriksaan di kilometer 31, dan bagi yang dinilai melanggar ini akan dialihkan atau diminta untuk putar balik dan diarahkan keluar ke exit tol Cikarang Barat 3. Dan menurut informasi yang kami dapatkan sampai saat ini, petugas sudah mencatat sebanyak 354 kendaraan yang diminta untuk putar balik sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi. Jumlah ini terdiri dari 315 kendaraan pribadi, 5 kendaraan berupa bus, dan juga 34 kendaraan berupa travel. Jumlah ini juga mengalami pengurangan dari jumlah sebelumnya, yaitu 731 kendaraan yang mana datanya ini diperoleh dari pukul 12 malam, maksud saya dari pukul 6 sore hingga 12 malam kemarin. Baik, terima kasih. Diandra Mukni melaporkan dari ruas tol Cikarang Barat, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Glory Nata melaporkan langsung dari tol Bitung, Tangerang.